anak Adam itu banyak berkata, ini hartaku, ini hartaku. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa malaka min malika illa ma akalta fa afnaita." Harta kamu itu pertama hanya adalah apa yang kamu makan, dan itu akan habis. Saripatinya menjadi tenaga bagi kita, sisanya kemudian kita buang berupa kotoran. Kemudian yang kedua adalah malabista, yang kita pakai, yang kamu pakai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'afnaita, fa'ablaita, dan ketika dipakai makin lama itu akan semakin usang. Sedangkan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kamu sedekahkan maka itulah yang kamu abadikan. Wa ma siwa dzalika, sedangkan yang selain itu fahuwa dzahibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk agar setiap kita melakukan kebaikan dengan pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu melakukan kebaikan terhadap sesama manusia, mulai dari orang yang terdekat, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada ibnu sabil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam lanjutan ayat ini bahwa kebaikan-kebaikan itu akan sulit diwujudkan oleh orang yang mempunyai sifat angkuh dan sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah itu tidaklah mencintai orang-orang yang mukhtalan fakhurah, yang angkuh dan sombong. Siapakah orang yang angkuh dan sombong? Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam lanjutan ayat ini, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Sifat dari orang yang angkuh dan sombong pertama diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bakhil. Jadi alladzina yabkhaluna wa ya'muruna bil bukhli. Jadi dia itu bakhil. Bakhil ini mengisyaratkan bahwasanya dirinya mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini nikmat berupa harta, jabatan,
itu cenderung membuat dirinya merasa tinggi dibandingkan dengan orang lain. Nah, karena dia merasa bahwasanya dirinya itu tinggi dibandingkan dengan orang lain, maka dia kemudian tidak mau berbagi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbullah sifat bakhil ini. Merasa bahwasanya dirinya mempunyai banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan jabatan, diberikan kekayaan, maka dia merasa bahwa semua karunia itu adalah untuk dirinya sendiri. Tidak menyadari bahwa semua sesungguhnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat dari orang yang angkuh dan sombong diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menghasilkan kebakhilan pada diri mereka. Mereka tidak mau untuk membagikan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk disalurkan kepada orang lain. Jabatan yang dia pegang itu hanya untuk dirinya sendiri. Harta yang dia miliki itu hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan ada juga di antara manusia yang malah tidak menikmati apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking bakhilnya. Jadi saking bakhilnya ada orang yang tidak menikmati apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kerja keras dari pagi sampai petang, memperoleh banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi merasa eman untuk mempergunakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya senang kepada angka-angka. Dia merasa bahwa banyaknya angka itu yang membuat dirinya mulia di tengah-tengah manusia. Kadang untuk kepentingan dirinya sendiri dia berpikir dua kali. Ada orang yang seperti itu. Ini yang kata Buya Hamka disebut dengan budak harta. Jadi budak harta, budak dunia, kerja keras banting tulang dari pagi sampai petang, akan tetapi dia tidak menikmati apa yang dia peroleh, apa yang dia usahakan. Kalau dirinya saja tidak bisa menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang lain. Sifat bakhil. Dan ini adalah satu penyakit yang sesungguhnya diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada pada diri seorang hamba, yang mengisyaratkan kurangnya keimanan. La yajtami'u imanun wa syuhun, tidak akan berkumpul iman dengan sifat pelit fi jawfi abdin, pada diri seorang hamba. Kalau seorang itu iman, maka dia akan percaya bahwa semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah titipan, yang setelah itu dia diharapkan seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya, untuk menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain, bagi kedua orang tuanya, bagi kerabat terdekatnya, bagi tetangganya, ibnu sabil, dan manusia secara umum. Jadi menjadi wasilah kebaikan. Itu kalau iman. Tapi kalau tidak ada rasa iman, yang ada adalah eman gitu. Jadi eman, sehingga timbullah yang namanya bakhil. Bakhil merasa bahwa karunia itu hanya untuk dirinya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfi 'abdin. Tidak akan berkumpul iman dengan bakhil pada diri seorang hamba. Artinya kalau dia beriman maka dia tidak akan bakhil. Kalau dia bakhil maka berarti keimanannya itu tipis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat mencela
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ayyu da'in adwa minal bukhl. Penyakit apa yang lebih parah daripada bakhil? Jadi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa penyakit yang paling parah itu adalah bakhil, karena bakhil itu akan menghalangi seseorang dari kebaikan. Di dalam riwayat yang lain an Ibni Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iyyakum wasyuh, hendaklah kalian itu menghindari asyuh, sifat bakhil, pelit. Fa innahu halaka man kana qablakum bil bukhl, karena orang sebelum kalian itu celaka karena sifat bakhil. Wa amarahum bil bukhli fabakhilu, dan mereka itu diperintahkan untuk bakhil, maka mereka kemudian bakhil. Wa amarahum bil qati'ah faqata'u, mereka diperintahkan untuk memutuskan tali silaturahim, maka mereka memutuskan tali silaturahim. Wa amarahum bil fujur fafajaru, mereka juga diperintahkan untuk melakukan fujur, mereka kemudian fujur. Jadi di dalam hadis ini bahkan Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa orang sebelum kita itu banyak celaka karena sifat bakhil. Karena sifat bakhil ini kemudian akan memberikan jalan kepada sifat-sifat yang lainnya. Yang diisyaratkan di dalam ayat ini adalah wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dia tidak mau berbagi kepada orang lain, dia juga menyuruh orang-orang terdekatnya untuk berbuat bakhil. Dirinya bakhil, kemudian istrinya juga diperintahkan untuk berbuat bakhil. Kamu jangan suka memberi. Anak-anaknya juga demikian, disuruh untuk berbuat bakhil. Yang disyaratkan dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan wa amarakum bil bukhl fabakhilu. Jadi menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan bakhil, maka mereka itu juga berbuat bakhil. Penyakit yang menular kepada orang lain, dirinya bakhil, orang-orang terdekatnya diperintahkan juga disuruh untuk berbuat bakhil. Kemudian bukan hanya itu, wa amarakum bil qati'ah faqata'u. Rasa bakhil ini kemudian juga bisa menjadikan seseorang melakukan perbuatan yang tercela lainnya, yaitu memutuskan tali silaturahim karena tidak mau berbuat kebaikan kepada orang lain. Orang yang bakhil itu kan hanya ingin menikmati karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, tidak mau untuk membagikan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Maka dengan demikian dia tidak ingin keluarga yang lainnya mendapatkan cipratan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa kebaikan dari seseorang itu adalah untuk dirinya sendiri. Man amila shalihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Sebaliknya orang yang berbuat tidak baik, maka akibat buruk dari perbuatan tidak baik yang dia lakukan itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Ketika seorang itu melakukan kebaikan, dia menjadi orang yang jawad, dermawan, membagikan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu sesungguhnya akan kembali kepada dirinya. Hartanya akan melimpah karena Rasulullah SAW itu juga mengisyaratkan bahwa mana qasat sadaqatun min mal, bahwa harta itu tidak akan berkurang karena sedekah, bahkan akan menambah. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Yang kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi,
maknanya karena kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak, maka bagikan nikmat yang banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang lain. Jangan hanya dinikmati untuk diri sendiri. Karena kebaikan ketika dilakukan sesungguhnya adalah kembali kepada diri sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan bahwa harta yang sebenarnya itu adalah harta yang dimanfaatkan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa banyak yang manusia yang menyatakan yaqulubna Adam mali mali, anak Adam itu banyak berkata ini hartaku, ini hartaku. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa malaka min malika illa ma akalta fa afnaita." Harta kamu itu pertama hanya adalah apa yang kamu makan dan itu akan habis. Saripatinya menjadi tenaga bagi kita, sisanya kemudian kita buang berupa kotoran. Kemudian yang kedua adalah malabista, yang kita pakai, yang kamu pakai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa afnaita, fa ablaita, dan ketika dipakai makin lama itu akan semakin usang. Sedangkan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma tasaddaqta fa amdaita, yang kamu sedekahkan maka itulah yang kamu abadikan. Wa ma siwa dzalika, sedangkan yang selain itu fa huwa dzahibun, yang selain itu bisa jadi akan pergi. Jadi walaupun apa yang dia simpan itu banyak sekali deretan angka, akan tetapi ketika tidak dimanfaatkan, tidak digunakan dalam tiga hal ini, tidak dimakan, tidak dipakai, ataupun juga tidak disedekahkan, maka bisa jadi itu akan pergi. Wa tariku linnas, atau ketika dia meninggal dunia, harta itu akan kembali kepada anak cucunya. Dia yang mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara yang menikmati adalah orang lain. Dan ini adalah satu kerugian yang sangat nyata. Jadi satu kerugian yang sangat nyata. Makanya ada sebuah cerita, Allah alam benar atau tidak, ada sepasang suami istri itu banting tulang, kemudian mencari hartanya banyak itu. Akan tetapi istrinya bakhil, sehingga dia katakan tidak usah dibelanjakan, cukup disimpan. Jadi berhemat itu, pengeluarannya kemudian ditakar, karena mereka ya tadi lebih senang melihat deretan angka-angka uang saja, walaupun tidak begitu menikmati. Sampai cukup lama meninggal dunia istrinya. Meninggal dunia, suaminya kawin lagi dengan istri baru. Uangnya masih banyak. Kata istri yang baru, "Mas, ini buat apa ini uang banyak? Sudah kita gunakan, kita manfaatkan." Jadi yang kerja keras banting tulang itu yang berat, yang pertama, tetapi yang nikmati adalah istri yang kedua, istri berikutnya. Jadi artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hakikat harta yang sebenarnya adalah apa yang kita manfaatkan. Dua kita manfaatkan di dunia ini, sedangkan satunya itu akan kita petik hasilnya manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sedangkan yang berbuat ketidakbaikan, yang berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Jadi ini yang pertama, sifat bakhil. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan menyembunyikan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bakhil itu kemudian juga
berlanjut kepada sifat berikutnya, menyembunyikan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian mufassir menyatakan bahwa makna ayat ini adalah mereka menyembunyikan informasi yang berkaitan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada kitab-kitab mereka. Tapi kemudian kalau dihubungkan dengan ayat ini sebelumnya, maka sesungguhnya mereka itu menutupi bahwasanya mereka sesungguhnya sudah mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang misalnya butuh bantuan kepada mereka, mereka menyembunyikan. Ada saudaranya yang sesungguhnya butuh bantuannya, tapi mereka katakan, saya tidak punya uang ini. Padahal uangnya banyak. Dia menyembunyikan kenyataan bahwasanya dia mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ingin orang lain menikmati juga karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia kemudian tutupi, berbohong, tidak menyatakan bahwa dirinya sungguhnya banyak karunia. Akan tetapi karena tidak ingin orang lain mendapatkan juga menikmati kekayaannya, menikmati karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian tutupi seakan-akan dia adalah orang yang tidak punya, padahal sesungguhnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Ini yang pertama, sifat bakhil. Jadi orang yang angkuh dan sombong itu kata Allah Subhanahu wa taala akan tampak lewat sifat bakhilnya kepada manusia, bahkan menyuruh orang lain juga untuk berbuat bakhil dan menyembunyikan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi mereka, wa'atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami siapkan bagi orang-orang yang kafir azab yang menghinakan mereka. Kenapa kemudian orang-orang yang bakhil itu dikategorikan sebagai orang kafir? Karena ini termasuk dari bagian juhudun ni'mah. Jadi ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafir itu kan artinya menutupi atau mengingkari. Orang yang bakhil itu menutupi keadaan bahwa dirinya sesungguhnya adalah orang yang banyak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan di dalam ayat ini mereka dikatakan wa yaktumuna, mereka menyembunyikan. Wa yaktumuna, mereka kemudian tidak mau untuk menampakkan bahwasanya mereka itu mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dari bagian kategori kafir juhud, mengingkari adanya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, walladzina yunfiquna amwalakum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Sifat yang berbalik dari sifat yang pertama. Kalau yang pertama itu tidak mau untuk membagikan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, maka sifat yang berikutnya mungkin saja dia mengeluarkan hartanya, mengeluarkan hartanya. Orang yang angkuh dan sombong itu bisa jadi mengeluarkan hartanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan walladzina yunfiquna amwalakum ria'an nas. Ketika dia mengeluarkan hartanya, dia mengeluarkannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi riya, mengharap pujian dari manusia. Jadi ini orang mukhtalun fakhurah, orang yang angkuh dan sombong. Dia kemudian keluarkan hartanya, akan tapi dia berharap bahwa ketika dia mengeluarkan hartanya itu dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Dia akan dipuji sebagai orang yang jawad, orang yang pemurah, orang yang banyak harta yang dia bisa berbagi kepada manusia, dipuji-puji oleh orang.
Dan pujian itu kemudian membuat dirinya itu semakin bangga. Inilah loh saya, ini saya. Dia merasa dirinya mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia. Ini mukhtalan fakhura, angkuh dan sombong. Kalau yang pertama, dia tidak mau membagikan hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, bisa jadi dia itu memberikan hartanya, menginfakkan hartanya, akan tapi infak yang dia berikan, harta yang dia bagikan terhadap sesama manusia itu bukanlah dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mengharap pujian dari manusia, ria'an nas, dilakukan karena manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu akan menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu seharusnya dilakukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena berharap bahwasanya dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama pada hari akhir. Karena menyadari tadi man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha, bahwa kebaikan yang dia lakukan itu akan kembali kepada dirinya, bahwa semua itu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia menginfakkan hartanya sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah harta yang dia abadikan untuk dirinya yang nanti akan dia nikmati pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mukhtalan fakhura, dia menginfakkan hartanya karena ingin dipuji oleh manusia. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah untuk simpanan bagi dirinya di akhirat, karena tidak adanya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Makanya kemudian disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina, bahwa orang yang seperti itu adalah teman dari setan. Jadi orang yang berteman dengan setan. Yang di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tentang orang yang melakukan perbuatan karena manusia. Dalam satu hadis, as-salasatul ladina hum awwalu man tusajjaru bihimun nar. Ada 3 golongan yang mereka berhak untuk masuk neraka. Yang pertama adalah wahumul alim wal ghazi wal munfiq. 3 golongan itu, pertama adalah orang yang alim, orang yang banyak ilmunya. Yang kedua adalah orang yang ghazi, adalah seorang yang berperang. Kemudian yang ketiga adalah wal munfiq, orang yang menginfakkan hartanya. Yang mereka lakukan adalah wal murauna bi a'malihim. Jadi mereka melakukan perbuatan mereka itu karena riya. Orang yang alim, orang yang berperang, dan orang yang menginfakkan hartanya. Yaqulu sahibul mal ma taraktu min syai'in tuhibbu ayyum faqafih illa anfaqtu fi sabilik. Karena yang berkaitan dengan harta, maka sahibul mal, orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan dengan harta yang telah aku karuniakan kepadamu? Kemudian dia katakan, ya Allah, ma taraktu min syai'in tuhibbu ayyum faqafih illa anfaqtu fi sabilika. Saya tidaklah meninggalkan satu karunia pun yang kau berikan kepada saya yang engkau ingin agar itu diinfakkan, kecuali saya infakkan di jalan engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fayaqulullah kadzabta, kamu ini dusta. Inna ma'arata ayuqal jawad, tidak, kamu tidak melakukannya itu karena saya. Kamu melakukannya karena ingin disebut sebagai orang yang jawad. Jawad itu adalah yang dermawan. Orang kemudian memuji kamu, dia adalah orang yang dermawan, loman, orang yang tidak bakhil.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta, sudah kamu minta saja pahalanya kepada orang-orang yang dulu kamu itu inginkan pujiannya, minta kepada mereka, jangan minta kepada saya. Jadi 3 golongan yang mungkin sering kita dengar. Yang pertama yang alim, sama juga dikatanya, apa yang kamu lakukan dengan ilmu? Saya sebarkan ya Allah dalam rangka li'ila'i kalimatillah, meninggikan agama Engkau. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, kamu tidak melakukannya karena aku. Kamu melakukannya agar kamu disebut dengan orang yang alim. Maka kemudian dimasukkan ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berperang, yang sama juga dia berperang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya berperang di jalan Engkau ya Allah. Kata Allah, tidak, kamu juga dusta. Kamu melakukannya agar kamu disebut sebagai pahlawan, orang yang gagah berani. Dan itu pernah terjadi juga pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Uhud, berperang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ada di rumahnya, yang lain sudah berangkat. Kemudian ditanya oleh tangganya, kamu kok tidak berangkat ini? Gimana laki-laki apa ngecut perempuan? Merasa bahwasanya dia dihina, berangkat dia dengan semangat 45. Tapi ketika dia berperangnya itu bukan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi karena terbayang-bayang tadi cemoohan perempuan-perempuan yang ada di kampungnya, bahwasanya dia adalah orang yang penakut, banci, tidak berangkat. Jadi berperang semangat bahkan sampai meninggal dunia. Akan tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukan termasuk orang yang ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi ini yang kedua, orang yang mukhtalan fakhura, orang yang angkuh dan sombong. Yang kedua, bisa jadi dia menginfakkan hartanya, murah, dermawan, akan tetapi semua itu dilakukan bukan karena ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan karena mengharap ridha manusia. Padahal kata kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima." Kenapa mereka itu tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir dan menginfakkan hartanya? Jadi menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha mengetahui. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bahwa selayaknya mereka itu hendaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan, di dalam ayat Al-Qur'an 2 rukun iman yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-imanu billah wal iman bil yaumil akhir, keimanan kepada Allah dan keimanan pada hari akhir. Keimanan kepada Allah itu yang akan membuat kita melakukan perbuatan itu hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, percaya akan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada hari akhir itu yang membuat kita percaya bahwasanya semua perbuatan kita itu akan dihisab, dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan hal yang juga diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ashabul yamin. Ashabul yamin itu menyatakan, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya yakin bahwasanya saya akan dihisab. Jadi keyakinan bahwasanya akan dihisab
pada hari akhir itulah yang membuat manusia, orang-orang yang beriman melakukan perbuatan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir." Kenapa mereka itu tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir? Jadi artinya seharusnya landasan dari perbuatan mereka itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena hari akhir. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis itu menyebutkan dua hal ini sebagai landasan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Dua hal yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-imanu billah wal yaumil akhir. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada akhir. Artinya seorang yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bisa menjaga dirinya, dia akan bisa menjaga dirinya, dia akan mau untuk memuliakan tamunya, karena kemudian dia yakin ketika dia memuliakan tamunya itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bihim alima. Allah itu Maha tahu. Allah yang akan memberikan balasan. Ketika dia berbuat baik kepada tetangganya, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, melihatnya. Ketika dia berpantang dari hal-hal yang tidak baik, dia kemudian tahu semua itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menginfakkan hartanya, wa anfaqu mimma razaqahumullah, menginfakkan hartanya, dia kemudian sadar bahwa itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u, tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas kebaikan manusia. Di mana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wa kana sa'yukum mashkura. Amal kamu itu mashkur, disyukuri. Karena salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan Allah syakiran alima. Allah itu maha mensyukuri. Bagaimana maksudnya? Manusia itu kan melakukan perbuatannya sedikit, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kana sa'yukum mashkura, yang kata Imam Ibnu Katsir, Allah membalas perbuatan kita yang sedikit itu dengan balasan yang banyak. Jadi kita berbuatnya sedikit, akan tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Allah Subhanahu wa taala syakiron alim. Kita melakukan satu perbuatan baik, kata Rasulullah, itu kan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kita dibalas minimal 10 kali. Ada yang dibalas 700 kali lipat. Infak fi sabilillah. Ada yang bahkan lebih dari itu. Ini yang mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syakir alim. Wa kana Allah syakiran alima. Wa kana sa'yukum mashkura. Amal kalian itu disyukuri, dibalas dengan balasan yang melimpah. Sehingga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir itu tidak akan berbuat bakhil. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang bakhil, sesungguhnya dia itu bakhil untuk dirinya sendiri. Karena yang seharusnya dia mendapatkan balasan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia tidak mau menginfakkan hartanya, tidak mau berbuat baik kepada orang lain, maka dia terhalang dari kebaikan yang sesungguhnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dia mendapatkan balasan yang banyak ketika dia menginfakkan hartanya, dia kemudian tidak mendapatkannya. Yang seharusnya dia mendapatkan hati yang lapang, akan tapi karena dia bakhil, maka tetap hatinya kesat, angkuh, sombong tadi. Jadi wa kana Allahu syakiran alim.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa kana Allahu bihim alima. Allah itu Maha tahu terhadap mereka. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar kita tidak menjadi orang yang angkuh dan sombong. Hindarilah dua sifat yang berkaitan dengan orang yang angkuh dan sombong. Yang pertama adalah bakhil dan yang kedua adalah riya. Bakhil itu kemudian menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan, riya juga akan menghalangi kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita agar kita tidak termasuk ke dalam mereka yang disebut dengan mukhtalan fakhura. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.